Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, melalui kesempatan ini, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keafiatan dan kesempatannya, sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran kita, khususnya pembelajaran kimia secara daring. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sel Volta, yaitu sel yang menggunakan reaksi redoks spontan untuk menghasilkan arus listrik. Dari hasil diskusi kita juga, kita sudah bisa menentukan syarat bahwa suatu reaksi redoks berlangsung spontan apabila potensial sel yang dihasilkan adalah bernilai lebih dari 0 volt. Pada pertemuan yang lalu juga kita sudah mendiskusikan bahwa reaksi oksidasi itu terjadi di anoda, sedangkan reaksi reduksi terjadi di katoda atau anoks dan red cut. Oke. Kemudian yang berikutnya, kespontanan reaksi redoks itu juga dapat ditentukan oleh deret Volta. Kemudian pada pertemuan yang lalu juga kita sudah membahas tentang notasi sel, di mana mekanisme penulisannya adalah dimulai dari reaksi oksidasi dan dilanjutkan dengan reaksi reduksi. Pertama menuliskan adalah logam yang mengalami reaksi oksidasi, kemudian baru proses reaksinya dilambangkan dengan satu garis vertikal, kemudian dilanjutkan dengan larutan yang mengalami oksidasi, kemudian dua garis vertikal yang merupakan jembatan garam. Selanjutnya adalah larutan yang mengalami reduksi, kemudian dipisahkan dengan satu garis vertikal yang menunjukkan proses terjadinya reaksi, dan yang terakhir adalah logam yang mengalami reaksi reduksi. Kemudian yang berikutnya, pada pertemuan yang lalu juga kita sudah diskusikan kaitan dengan penentuan potensial elektroda atau E, di mana rumus umum dari penentuan E0 sel atau potensial elektroda yaitu sama dengan E0 katoda min E0 anoda, atau E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurangi dengan E0 oksidasi. Nah, contohnya pada reaksi berikut. Misalkan pada katoda terjadi reaksi reduksi di mana 2 Ag plus dalam bentuk larutan plus 2 elektron menghasilkan 2 Ag atau logam Ag ya. E0-nya adalah plus 0,80 volt. Kemudian pada anoda atau anode ya, reaksi oksidasi Mg, logam Mg menjadi Mg2 plus dalam bentuk larutan plus 2 elektron. Di mana E0-nya sama dengan plus 2,37 volt. Nah, dari reaksi ini kita bisa menuliskan reaksi sel atau redoksnya. Ya, karena elektronnya sama-sama 2, tinggal langsung diselesaikan. Dicoret saja 2 elektronnya, sehingga diperoleh hasilnya dengan cara menggabungkan bagian reaktannya dengan produknya, yaitu 2 Ag plus Aki ya, Aquo plus Mg dalam bentuk logam
menghasilkan 2 Ag dalam bentuk logam plus Mg2+, di mana E0 selnya adalah sebanyak 0,80 volt ditambah dengan 2,37 volt, sehingga menjadi 3,17 volt. Atau secara hitungan, E0 sel sama dengan E0 katoda min E0 anoda. Berarti diperoleh bahwa E0 katodanya adalah 0,80, kemudian untuk yang anodanya adalah min, ya, dalam kurung min 2,37. Nah, di atas. Berarti min kali min plus, sehingga diperoleh 3,17 volt. Jadi sama. Kemudian ada satu persamaan yang kita kenal dengan persamaan Walder-Nernst, di mana persamaan Nernst ini menjelaskan tentang hubungan konsentrasi dengan potensial sel. Sebagai contoh, potensial sel Volta berikut. Misalkan ini diketahui sel Volta dalam bentuk notasi sel, ya. Kemudian diketahui juga molaritas pada masing-masing larutannya, baik pada oksidasi maupun reduksi. Kemudian E0-nya juga, potensial selnya juga diketahui. Masing-masing Al, aluminium menjadi Al3+, itu adalah min 1,66. Kemudian SN4+ menjadi SN2+, itu adalah plus 0,154. Maka yang pertama yang harus diketahui adalah reaksi sel secara keseluruhan. Ya. Di mana reaksi selnya adalah 2Al plus 3SN4+. Kemudian berapa molaritasnya? Menjadi 2Al3+. Molaritasnya berapa? Ditambah dengan 3SN2+. Kemudian molaritasnya adalah 0,54 molar. Maka untuk menjawabnya ada persamaan yang harus dipakai, yaitu E sel, ya, karena yang dicari adalah potensial selnya, adalah E0 sel min 0,0592 per N log Q C. Ya, ini adalah persamaan Nernst tadi, ya. Jadi di sini ada hubungan antara konsentrasi, yaitu tadi molar itu, kemudian dengan potensial sel yang dicari nanti, yaitu dalam satuan volt. Yang pertama, kita tentukan dulu E0 selnya sama, persamaannya adalah E0 pada katoda min E0 pada anoda. Kita tahu bahwa dari nilai masing-masing voltnya kita bisa menentukan berapa E0 selnya. Ya. Untuk yang di katoda, ya, karena kita lihat nilai voltnya adalah Sn lebih banyak, berarti ini yang mengalami reduksi. Sedangkan Al3+ itu min, ya, mengalami oksidasi. Maka langsung aja dimasukkan ke persamaan 0,154 volt min, dalam kurung min karena min 1,66, ya, ketemu 1,814. Sehingga kita bisa masukkan ke persamaan E0 selnya adalah 1,814, kemudian min 0,0592. N-nya berapa? Ya, di mana N adalah jumlah dari elektron yang terlibat. Nah, kita lihat, ya, untuk elektron baik pada Al3+ maupun pada 3SN2+, itu akan melibatkan 6 elektron, sehingga akan menghasilkan masing-masing hasil yang setara, ya. Kemudian log. Ya, sekarang kita masukkan nilai dari nilai Q, C, yaitu perbandingan antara molar dengan koefisien, yaitu pada persamaan dulu di kelas 11, ya.
di mana konsentrasi hasil dibagi dengan konsentrasi reaktan pada wujud larutan. Nah, ini kita tahu Al3+, Sn2+, Sn4+ ini adalah larutan. Sedangkan pada Al, S itu adalah padatan. Nah, kita masukkan nilainya. 0,36 adalah Al3+, kemudian dipangkatkan koefisiennya 2. Kemudian selanjutnya ada Sn2+, 0,54 dipangkatkan koefisiennya. Dan yang terakhir adalah Sn4+, ya, dipangkatkan dengan 3. Sehingga nanti akan diperoleh hasil 1,814 min 0,0149. Inilah hasil dari min 9,87 kali 10 pangkat min 3 dikali dengan log dari hasil pembagian 0,36 pangkat 2 dikali 0,54 pangkat 3 dibagi 0,086 pangkat 3. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 1,799 volt. Nah, ini udah ketemu. Sel volta yang komersial yang sudah disampaikan pada diskusi kemarin, diantaranya adalah aki, ya, kita kenal ya, aki, ya. Kemudian ada baterai kering, kemudian baterai alkalin, kemudian baterai lithium ion, kemudian sel bahan bakar dan yang lainnya. Kaitan dengan korosi atau pekaratan, di mana proses korosi atau pekaratan ini sendiri merupakan fenomena reaksi reduksi dan oksidasi dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa pada proses korosi atau perkaratan itu terjadi proses elektrokimia, yaitu logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen dalam hal ini diperoleh di udara, ya, itu mengalami reduksi. Nah, karat logam umumnya berupa oksida atau merupakan karbonatnya. Artinya besi yang tadinya besi murni itu sudah berubah menjadi besi berkarat berupa senyawa oksida atau karbonat. Nah, proses yang terjadi pada korosi untuk logam besi adalah kita lihat pada reaksi berikut. Fe kemudian menjadi Fe2+ plus 2 elektron. Nah, ini adalah reaksi yang terjadi di anoda atau reaksinya adalah reaksi oksidasi. Yang di katoda yang mengalami reaksi reduksi adalah oksigennya. Oksigen atau O2 itu plus 4H plus 4 elektron menjadi 2H2O. Atau oksigen O2 plus 2H2O plus 4 elektron menjadi 4OH-. Nah, apabila reaksi keduanya digabung, maka pada logam besi terjadi dua reaksi, yaitu reaksi reduksi dan oksidasi, di mana Fe mengalami oksidasi, sedangkan oksigennya itu mengalami reduksi. Sedangkan faktor penyebab korosi selain oksigen atau udara, ada juga suhu, ya. Kemudian ada juga air. Ya, yang jelas. Nah, ini penjelasan Pak Guru kaitan dengan sel volta yang dibahas kemarin. Kemudian atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.